Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Semua yang berhadir acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui sebagai umat Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat pada hari akhirat, diberikan istiqamah sampai hari kematian, masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus bersama para ulama, para siddiqin, para syuhada, para salihin, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Bupati Bulukumba, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua beserta anggota DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Ketua PN, Ketua PA, Bapak Kajari, tak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada acara Maulid Nabi di Bulukumba tahun 1443 Hijrah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berkasih sayang kepada sesama. Saya tidak perlu mengajari orang Bulukumba untuk berkasih sayang kepada sesama, karena saya sudah melihat sendiri dengan mata kepala saya bagaimana orang Bulukumba bukan sekedar berkasih sayang kepada sesama, tapi justru berkasih sayang kepada penyu. Kalau berkasih sayang kepada sesama manusia itu biasa, berkasih sayang kepada tetangga itu biasa, tapi orang Bulukumba berkasih sayang kepada hewan. Saya sudah menyaksikannya sendiri. Kapan? Pagi tadi diajak mandi bersama penyu-penyu, menyeberang dari pantai yang cantik dan indah. Biasanya kita kalau mau melihat batu karang itu mesti ke tengah laut dulu, tapi di Bulukumba di tepi pantai sudah kelihatan karang yang berwarna-warni. Ikan-ikan kecil berwarna biru, berwarna kuning, berwarna merah, berwarna hijau, tanpa pakai alat kacamata, tidak perlu snorkeling, langsung. Ini menunjukkan orang Bulukumba berkasih sayang dengan ikan. Saya menduga orang Bulukumba tidak makan ikan, karena ikan-ikannya hidup. Di tempat lain karang-karangnya mati. Menghidupkan terumbu karang perlu ratusan tahun. Untuk menjaga anak-anak ikan, ikan diracun, ikan disetrum, ikan dihabiskan, ikan diledakkan dengan dinamit, tidak berkasih sayang. Maka saya ajak saudaraku dari Sabang sampai Papua, kalau kalian mau tahu bagaimana berkasih sayang kepada sesama makhluk hamba Allah, datanglah jalan-jalan ke Bulukumba. Justru kedatangan Abdul Somad lah yang merusak persaudaraan dan kasih sayang mereka. Dengan datangnya Abdul Somad, berapa pedagang di bawah tadi yang jualan bajunya jatuh ke lantai, terinjak. Maukah saudaraku yang berada di bawah, yang jualannya jatuh, yang bajunya terinjak, memaafkan Abdul Somad? Yang jawab mau, bukan yang jualan baju. Semestinya Abdul Somad disambut dari depan, naik ke atas. Tidak ada rencana naik dari pintu samping.
Ustaz Somad nanti naiknya dari pintu depan. Tapi melihat antusias jamaah, nampaknya barisan tidak bisa ditembus. Kalau Ustaz Somad tetap dipaksakan juga masuk dari sini, sampai kemari kaki dan tangannya sudah hilang. Karena jamaah begitu cinta. Ternyata cinta yang membabi buta. Cinta memang tuli dan buta, tapi cinta bisa membedakan antara sepeda dan Vespa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang saya lihat hari ini adalah salah satu bukti kecintaan orang Bulukumba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya disambut malam tadi di sebuah penginapan yang cantik dan indah, Padupa namanya. Sampai di dalam kamarnya dibukakan pintu tempat tidur, saya melihat tidak ada dindingnya, gelap. Saya tanya, apa yang gelap itu? Laut, Pak Ustaz. Saya khawatir. Yang saya takutkan kalau saya tidur mengigau lalu melompat ke laut, bangun-bangun sudah sampai ke NTT. Karena ini berada di Pulau Sulawesi. Ketika kecil dulu di sekolah kita diajarkan bentuknya seperti huruf K, tepat di kaki huruf K. Saya mulai cek di Google Map, di mana aku sekarang sedang berada. Engkau berada tepat di kaki huruf K. Disinilah kau berada malam ini, Abdul Somad, di tepi laut. Tadi malam pukul 4 saya terbangun. Alhamdulillah masih di dunia. Khawatirnya ketika mata terbuka gelap. Marabbuka. Malam tadi ketika mata terbuka, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Lambat laun terbit matahari, nampak laut yang membiru, ke tepi lautan mulai menghijau, pasirnya putih cantik, tidak ada sampah sedikit pun. Begitu orang Bulukumba menjaga, bukan kepada sesama manusia, tapi kepada makhluk Allah. Mudah-mudahan ini dapat dipertahankan sampai hari kiamat nanti, insyaallah. Ajarkan anak-anak kita buang sampah jangan sembarangan, jaga lautan kita. Saya melihat iklan di salah satu kota, ada gambar penyu sedang melihat plastik. Mata penyu tidak bisa membedakan mana plastik, mana ubur-ubur. Penyu makan ubur-ubur, ubur-ubur dengan plastik warnanya sama. Penyu melihat plastik seperti ubur-ubur, dia dalam keadaan lapar, sudah lama tidak makan, dia kunyah. Ternyata plastik. Kita sudah membuang sampah, tapi di pantai yang begitu indah tidak ada sampahnya, karena semua masyarakat Bulukumba menjaga alam yang indah, penyunya, ikannya, lautnya, pantainya. Ya Allah, doakanlah supaya anak cucu saudaraku di Bulukumba menjaga alam yang indah ini, insyaallah. Inilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid ini luar biasa. Apanya yang luar biasa? Tidak pakai pintu dan jendela. Aman. Bulukumba aman. Walaupun masjidnya cantik, mikrofonnya, sound systemnya, lampunya, kipas anginnya, tidak ada pencuri yang datang. Ustaz tahu dari mana? Saya menduga saja. Husnuzan kepada masyarakat Bulukumba. Maka kalau ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, ini mesti terus dilaksanakan. Kenapa? Karena kalau anak-anak kita ini tidak diingatkan, khawatir mereka lupa. Ibunya sudah baik, ibu-ibu ini baik semua. Kalau baik kenapa dikasih pagar besi? Mereka bukan tidak baik, mereka baik, tapi mereka sangat sayang dengan ustaz, dengan ulama, dengan penceramah. Mereka suka ngaji. Kalau tidak dikasih pagar besi, mereka
garis keras. Mereka ini mama radikal. Maka dikasih pagar besi, pengawalnya berlapis, ada polisi, ada tentara, ada pejuang subuh, anak-anak muda pejuang subuh. Walaupun zuhur mereka ke masjid juga. Ada bikers Muslim, born to ride, ride to Jannah, Bulukumba. Mereka saya dari malam sampai hari ini. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafiuhu, balaslah. Saya tak sanggup membalas kebaikan Pak Bupati beserta seluruh pejabat, beserta seluruh orang yang diberikan amanah, sahabat-sahabat dakwah. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang, badan sehat, istiqomah iman dan Islam. Kalau sampai kita aniaya kepada hamba Allah, mereka akan menuntut kita di hadapan Allah. Hatta yuqadu syatul jalha minas syatil qarna. Kambing yang tidak bertanduk, yang dianiaya, yang ditanduk, yang diinjak, yang disipak, yang ditendang, akan menuntut kepada kambing yang bertanduk. Sampai masanya kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad, kau akan ditanya berapa orang yang terinjak tadi kakinya, berapa orang yang keseleo tangannya, berapa orang yang mengulurkan tangan mau bersalaman tapi kau tidak menyalami mereka. Maukah Bapak Ibu memaafkan kesilapan-kehilapan Abdul Somad? Selesai. Daripada saya cari dia di padang mahsyar, Abdul Somad minta maaf di dunia lebih baik daripada mencarinya di akhirat, karena kita belum tentu bertemu dan berjumpa. Tapi saya minta maafnya tidak perlu datang ke kampung, ke desa, ke sungai, ke pulau. Kenapa? Karena cukup yang ada di sini saja. Beda dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dengan Pak Anggota Dewan. Kalau sampai mereka salah sedikit saja memimpin Kabupaten Bulukumba, 400.000 orang Bulukumba akan menuntut mereka di padang mahsyar nanti. Doakan supaya Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua Anggota Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, supaya mereka amanah di hadapan Allah. Setiap rupiah, setiap detik, setiap menit mereka digaji dengan uang negara. Uang negara itu adalah uang rakyat, maka mereka akan diminta pertanggungjawaban. Sekecil apa? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Di beberapa daerah banyak saya ceramah itu pertama dan terakhir, wal awwalu wal akhir, karena saya tak pandai menyenangkan hati orang. Banyak pejabat tersinggung dengan ceramah saya, panitianya yang kena marah. Jangan undang dia lagi. Sakit hati saya mendengar omongan. Tapi insya Allah Bapak Ibu tidak ada yang tersinggung, karena di beberapa tempat ada yang tersinggung, 2-3 hari setelah itu sakit jantung meninggal. Saya tidak ada kepentingan politik, saya tidak ada kepentingan ekonomi, saya bukan siapapun, saya hanyalah saudara seiman, seakidah yang datang dari ujung pulau Sumatera, Riau namanya. Setelah transit di Jakarta, terbang ke Makassar, naik kendaraan, menembus jalan, akhirnya sampai di Bulukumba. Aku sedang mengingatkan saudaraku bahwa amanah yang kau terima akan diminta pertanggungjawaban, diminta di hadapan Allah. Sekecil biji sawi, sebesar ujung jarum, sebesar ujung rambut, tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang saya omongkan ini betul apa salah? Terserah, kalau ada yang gak setuju gak apa-apa.
Saya teruskan ceramah saya sampai waktu azan asar berkumandang. Tadi saya tanya, Tuan Imam, asar kita jam berapa? Kata Pak Imam, jam 2.56. Jadi nanti 5 menit sebelum azan kita sama-sama berdoa supaya Allah tetap jadikan Bulukumba baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpin-pemimpinnya amanah, amin. Rakyatnya juga takut kepada Allah, amin. Alam semestanya subur, ikan-ikannya banyak. Tadi saya makan dulu di rumah kediaman Pak Bupati beserta forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Bulukumba. Ikannya macam-macam, sampai bingung saya mau makan yang mana. Saya ambil ikan yang paling dekat dengan piring saya, karena kata Nabi Muhammad SAW, ya ghulam, kalau kau makan samillah, sebut nama Allah, kul mimma yalik, makanlah apa yang dekat. Jadi ibu kalau makan nanti di meja makan, makanan mana yang paling dekat, makanlah itu. Kalau kebetulan yang dekat kerupuk, makanlah kerupuk. Kalau kebetulan yang dekat sambal, makanlah sambal. Kebetulan yang dekat dengan saya ada kepala ikan, saya ambil sedikit, saya sendok 2-3 sendok, saya pun makan. Ketika sedang makan dikasih tahu sama Pak Bupati, Ustaz Somad, ini ikan salmon. Salmonnya dari Jepang. Dalam hati saya menyesal, kenapa nggak diambil banyak dari tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar yang diturunkan Allah mesti kita ceritakan supaya ditambah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, ceritakan nikmat Allah, tanda syukur kepada Allah. Jangan pura-pura tidak tahu, jangan seakan-akan nikmat ini tidak ada. Kalau nikmat sudah ada, mesti disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Insyaallah kalau masyarakat Bulukumba bersyukur, akan ditambah Allah nikmat ini, insyaallah. Amin. Kalau aniaya kepada tetangga saya 4 orang, rumah depan, rumah belakang, rumah kanan, rumah kiri, hari raya saya datang. Assalamualaikum Bapak Ibu tetangga, selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin. Selesai, tetangga saya cuma 4. Tapi kalau menjadi orang yang diberikan amanah untuk Kabupaten Bulukumba, bukan 4 orang, dia mesti minta izin kepada 400.000 orang penduduk Bulukumba. Banyak apa sedikit? Apakah bisa ditebus dengan sholat, ditebus dengan puasa sunat, ditebus dengan haji dan umrah, ditebus dengan bangun masjid? Tidak bisa, karena semua orang yang teraniaya, yang terzolimi, duitnya, uangnya kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin anin. Kita curang, kita berkhianat gara-gara istri. Istri belum tentu bisa menolong di hadapan Allah. Kira-kira ibu jangan tersinggung dulu. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut nggak? Tidak. Kalau ibu meninggal, bapak mau ikut? Tidak. Tapi jangan gara-gara ini lalu bapak ibu bertengkar. Gara-gara siapa? Itu tadi ada ustadz provokator yang merusak hubungan kami. Saya hanya sekedar mengingatkan, kita menjadi pengkhianat, pendusta, pembohong, memakan uang rakyat, menzolimi, menganiaya hanya karena 1 orang. Sementara kalau kita mati, harta warisan tidak dibawa mati. Beli tanah sejauh mata memandang. Kalau kita mati, tanah kuburan kita cuma 2 meter kali 1. Beli mobil mewah, mobilnya tinggal. Beli kebun luas, kebunnya tinggal. Beli cincin gelang rantai, semuanya tinggal. Tidak ada orang Islam yang mati
bawa mobil mewah. Orang Bulukumba kalau mati ada yang pakai baju baru, pakai kain putih, digulung, diikat 3 lapis, 5 lapis, 7 lapis, masuk ke dalam liang lahat. Istrinya pulang, anaknya pulang, mobilnya pulang, selimutnya pulang, motornya pulang. Begitu ramainya jamaah. Seandainya Abdul Somad meninggal, ada yang mau menemani agak 2 orang sip-sipan, sip malam, sip siang? Semua jamaah mengatakan, matilah kau sendiri Abdul Somad. Tapi insya Allah Bapak Ibu mau membacakan Al-Fatihah untuk Abdul Somad, untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Tidak mungkin orang mau membacakan kita Al-Fatihah kalau kita makan haknya, kalau kita aniaya dia, kalau kita zolimi dia. Nanti kita akan dituntut di hadapan Allah. Siapapun tidak bisa menolong. Yauma la yanfa'u malun, harta tidak bisa menolong. Wala banun, anak tidak bisa menolong. Harta tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Yang kekal abadi yang mana? Masjid dibangun megah dan besar. Ini yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ini turis-turis akan berdatangan ke Bulukumba. Amin. Satu sisi ada syukur kepada Allah, cantik pantainya, indah alamnya, orang akan datang. Covid berakhir, turis berterbangan, Amerika, Eropa, Arab datang. Ada kekhawatiran, ada kecemasan. Jangan-jangan nanti anak kita rusak akhlaknya, rusak akidahnya. Tapi insya Allah tidak, karena dibangun masjid, tempat pergerakan anak-anak kita akan sholat berjamaah ke masjid insya Allah. Amin. Masjidnya cantik, masjidnya megah, tapi yang sholat cuman kambing. Azan zuhur berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke dalam masjid, tidak ada orang. Insya Allah itu tidak akan terjadi di Bulukumba. Kenapa? Saya sudah jumpa anak-anak Bulukumba punya program namanya Pejuang Subuh Bulukumba. Itu dia, naik kuda bawa bendera. Pejuang Subuh Bulukumba. Saya sudah ketemu orangnya, mengawal saya, bawa poster. Kalian dari mana? Kami pejuang subuh Bulukumba Pak Ustaz. Kami dulu minum khamar, mabuk, sakau, pakai narkoba, unjuk rasa, jahat, nakal. Kami tebus kenakalan kami. Sekarang kami penggerak sholat subuh berjamaah. Yang belum mendaftar, masukkan, daftarkan diri dalam pejuang subuh Bulukumba. Begitu zuhur, hilang. Kamu kenapa zuhur tadi tidak ke masjid? Mohon maaf Pak Ustaz. Ustaz kan bisa baca pejuang subuh saja. Sedangkan sholat subuh yang paling berat, yang paling susah, yang paling payah, melawan kantuk, tidur, dia sanggup datang. Subuh saja dia datang, apalagi subuh. Jadi mana tahu nanti ibu tidak melihat anak pejuang subuh. Husnuzan, mungkin dia di masjid lain. Pas ditanya, di masjid ini dia ada? Enggak juga, mungkin musafir. Dia musafir? Enggak juga, mungkin sudah meninggal. Jangan suuzon. Saya tidak ragu sedikit pun, masjid seharga 6 miliar sedang dibangun. Pengisinya tidak tanggung-tanggung, pejuang subuh. Anak-anak muda mengawal saya sampai jam 12 tadi malam, pakai motor. Sangka geng motor ini. Apa ini? Pakai jaket, pakai rompi, mengejar mobil Ustaz. Coba tengok kaca spion, masih ada mereka di belakang. Masih Pak Ustaz. Gawat ini.